Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Sebelum kami mengatakan amin Tuhan, kami mau perkatakan dengan iman bahwa biarlah BW ini bukan hanya sekedar pengisi waktu di pagi hari. BW ini bukan hanya sekedar rutinitas kami di pagi hari, tetapi BW ini menjadi satu pertemuan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan Yesus. Satu momentum menerima dan merasakan lawatan kuasa ilahi, supaya setiap orang yang percaya menerima kuasa daripada Tuhan Yesus. Dan kuasa itu mendatangkan kesembuhan, mujizat, dan pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, dan kami bersepakat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan ya untuk Allah kita yang hebat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama, iya, kita mau sama-sama naikkan pujian ya. Oke, Abu nih. Baik, ya memang agak kesulitan di sini karena tulisannya kecil-kecil kalau di sini. Ya, walaupun memang ini seperti tidak biasa, sekali lagi ya, Anda akan melihat kok ini pandangannya dari sisi samping, lalu kemudian tidak ada lambang BW karena memang kamera laptopnya sedang bermasalah ya Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya percaya yang penting iman kita tidak bermasalah ya. Kamera laptop bermasalah nggak apa-apa, masih ada, bisa pakai kamera lain. Yang penting iman kita nggak bermasalah. Nah Bapak Ibu, terkadang kalau ada masalah-masalah datang, lalu kemudian kita sudah coba, lalu kita belum tahu bagaimana. Nah, kita nggak boleh utak-atik sendiri ya Bapak Ibu. Makanya saya juga masih menunggu sampai nanti saatnya boleh saya bawa ke servis kayaknya. Harus yang sang ahlinya, kira-kira seperti itu. Nggak boleh coba-coba di restart dan lain sebagainya. Karena semua prediksi kita keliru. Kenapa Bapak Ibu? Sama juga Bapak Ibu dengan apa yang kita alami hari-hari ini dan kita bahas hari-hari ini di BW ya Bapak Ibu yang terkasih. Itu pun juga demikian adanya. Nah, untuk itu berikut ini kita mau sama-sama menaikkan sebuah pujian. Pujian yang menunjukkan bahwa terkadang di dalam hidup kita ini tidak semuanya harus bisa berjalan sebagaimana yang kita mau ya. Dan kita harus tahu kalau Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi supaya kita tahu bahwa kita ini terbatas tanpa Tuhan Yesus. Amin. Ya, pernah kita naikkan dan menurut saya pujian ini akan memberikan sebuah kekuatan yang baru bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih bergelut dalam penyakit, masih bergelut dalam pergumulan masalah keluarga, apapun itu. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dalam hidupku tak semua yang ku mau, harapan doaku terjadi untukku. Walau ku tahu terlalu mudah bagimu
Andaikan nanti jawabanmu tak seperti yang aku mau, aku akan tetap bersyukur memuji namamu. Biarlah ku tahu tanpamu betapa terbatasnya aku, sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Oh, sampai mujizatmu terjadi, biar rencanamu Tuhan bagiku. Jangan rancanganku, tapi rancanganmu berlaku atasku. Dengan iman dan sungguh-sungguh katakan, namun jangan rancangan, namun jangan rancanganku, tapi rancanganmu berlaku atasku. Andaikan nanti jawabanmu tak seperti yang aku mau, namun aku akan bersyukur memuji namamu. Biarlah ku tahu tanpamu betapa terbatasnya aku, sehingga ku akan bergantung penuh. Andaikan nanti jawabanmu tak seperti yang aku mau, aku akan tetap bersyukur memuji namamu. Oh, biarlah ku tahu tanpamu betapa terbatasnya aku, sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Sehingga ku akan bergantung penuh padamu, oh Yesusku. Amin, haleluya. Yang mau tetap bergantung kepada Tuhan Yesus, katakan amin. Amin. Ya, saya bergantung kok Abuna. Kalau ada yang misalnya dalam hatinya, saya bergantung kok Abuna, tapi mana bergantung kok
Hidupnya nggak lancar-lancar jaya. Loh, justru untuk menentukan kita tergantung atau tidak, itu harus digoyang-goyang, Bapak Ibu. Iya kan? Bapak Ibu setuju nggak? Misalnya kita lagi taruh sesuatu di tempat gantungan gitu, entah kunci atau gantungan baju, itu kan bisa terlihat tergantung dengan kuat kalau dia apa? Ya kalau dia nyangkut di situ dan kita goyang-goyangin, dia lepas apa enggak nih? Nah, gitulah intinya, ya. Istilahnya begitu, makanya kita harus eh, hidup Bapak Ibu, jangan mati. Apanya yang hidup? Imannya. Jangan cuma yang hidup itu pikirannya. Kalau cuma pikiran yang hidup, tapi imannya yang nggak hidup, ya itu. Semuanya selalu nggak masuk akal. Semuanya selalu dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang sifatnya relevan atau yang nggak logis, ya. Ya, jadi selalu begitu gitu. Kenapa? Karena imannya udah mati. Makanya kita penting sekali untuk hidup Bapak Ibu sekalian, ya. Dan saya berdoa sekiranya BW ini memberikan sebuah dampak untuk menghidupkan iman kita setiap hari. Bukan hanya itu saja, tapi juga menghidupkan pengharapan kita setiap hari, ya. Jadi dengan iman yang hidup, pengharapan yang hidup, kita bisa melihat setiap tantangan dan goncangan dalam hidup kita ini adalah sesuatu yang ibaratnya ya ini keniscayaan lah. Karena ini semua akan berlalu. Ya, amin Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap percaya kalau Anda sekarang mungkin dalam kondisi sama seperti perempuan Sunem ini. Ya, ini menarik. Kita masih belum beranjak dari situ. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang Tuhan izinkan, Tuhan belum izinkan kita beranjak dari sini. Untuk itu mari saya punya janji yang saya tepati, yaitu bicara mengenai tongkat kemarin kan kita baca di ayat yang ke-31. Adapun Gehazi 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 31 ya. Kemarin kan kita sudah baca sampai 37. Nah, sekarang selesailah hari ini ya untuk yang perikop ini. Di situ dikatakan adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara, tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya anak itu tidak bangun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mundur lagi sedikit ke ayat 29. Ya. Ikatlah pinggangmu, Elisa ngomong ke Gehazi. Bawa tongkatku ini di tanganmu dan pergilah. Nanti kalau ketemu sama seseorang, jangan beri salam kepadanya. Apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkat ini di atas anak itu. Itu maksudnya apa sih, Abuna? Bingung saya kadang-kadang. Ya, itu maksudnya adalah ini bicara tentang sebuah budaya di Timur Tengah, Bapak Ibu. Jangan lupa, ini kan terjadi dengan bahasa Ibrani, bangsa Israel, kawasan Timur Tengah. Ya. Jadi budaya Timur Tengah itu kan kalau ketemu sama seseorang, ya ketemu orang, Anda lihatlah yang apalagi terutama Bapak Ibu yang sudah pernah bersama dengan saya ke Tanah Perjanjian. Mereka tuh suka ngobrol gitu. Ya, iya Habibi, ngobrol lagi, ya baik itu dengan bahasa Arab, dengan bahasa Ibrani, dan kata selamat di sini juga disampaikan dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu sekalian, ya. Memberikan salam, ya. Salam damai sejahtera bagimu. Ya, adakah damai sejahtera bagimu? Apakah engkau selamat, gitu ya. Makanya wanita Sunem ini tetap beriman dengan semangat. Yes, gitu. Saya semangat walaupun kondisinya anaknya ini sudah ibaratnya tidak bergerak gitu, ya. Tidak bergerak. Nah, mengenai tongkat, kita berawal dari budaya tadi. Budaya Timur Tengah memang kan zaman dulu kemana-mana selalu menggunakan alat, ya, alat sebagai media untuk melakukan sesuatu dan meringankan
pekerjaan atau tugas, ya, baik berjalan mendaki dan lain sebagainya. Jangan lupa juga ada peristiwa tongkat Musa, ya, ketika Musa melakukan mujizat dan kemudian dia dengan tongkatnya laut terbelah. Lalu dengan tongkatnya pula bangsa Amalek dikalahkan ketika tongkatnya terulur ke atas. Lalu kemudian dengan tongkatnya juga ia meletakkan ular di atas tongkat kayu yang dibuat seperti palang, yang dikenal saat ini sebagai tanda salib, sebagai bentuk penaklukan iblis oleh kuasa salib, sehingga maut itu dikalahkan, sehingga orang yang dipagut ular, Bapak Ibu masih ingat peristiwa itu, mereka tidak mati, yang disebut ular tembaga. Nah, di sini Elisa melakukan dan mempraktekkan sesuatu yang memang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh para pendahulunya, ya. Dan ini menunjukkan bahwa satu sisi kemanusiaan Elisa untuk mempercepat. Ingat Bapak Ibu, Elisa tidak diberitahukan anaknya sudah mati. Jadi dia hanya berpikir anaknya ini sakit. Ya, jadi kalau tongkat itu bicara mengenai apa? Ya, tongkat cara, ya, tahapan lah, ya, berarti gitu. Pendelegasian atau artinya mempercayakan, ya, meletakkan kepercayaan, penyerahan tugas, kira-kira seperti itu, ya. Kalau mujizat memang di dalam Alkitab banyak tercatat Bapak Ibu, ya, banyak tercatat bagaimana nanti kita akan baca nih, akan masuk di mana tulang-tulang Elisa itu bisa membangkitkan orang mati juga. Lalu bagaimana peristiwa, Bapak Ibu masih ingat kalau kita ke Kapernaum, waktu kita ke Kapernaum, the town of Jesus, ya, bagaimana wanita pendarahan yang sudah belasan tahun, ya, 12 tahun mengalami pendarahan itu sembuh oleh media, yaitu ketika ia datang mendekat menjamah puncak jubah Tuhan Yesus. Itu tercatat di Markus pasal 5, ya, ayat 25 sampai seterusnya. Lalu kemudian juga bagaimana sapu tangan. Nah, ya, sapu tangan murid Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan. Ya, tetapi ini semua hal yang jarang terjadi. Ya, intinya seperti itu, ya, Bapak Ibu. Apa yang bisa diproyeksikan dalam kehidupan kita? Kita bisa belajar dari sejarah, lalu kita bisa juga menerapkan dan kita mendelegasikan hal yang sama kepada orang-orang atau misalnya anak-anak kita. Tetapi Bapak Ibu, jangan menjadikan itu sebagai satu patokan yang baku. Karena apa? Pada hakikatnya, anak ini bisa dibangkitkan ketika Elisa benar-benar datang kepada dia, lalu dilakukan beberapa tahapan demi tahapan. Ya, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Ya, bahkan sampai nunggu anaknya bersin 7 kali kalau Anda baca di ayat 35. Ya, di ayat 33, ditutupnya pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoa kepada Tuhan. Nah, ini kalau kita proyeksikan kepada kehidupan kita, ya, ayat 34, lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangan di atas telapak tangan anak itu. Dan karena di tangannya karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Nah, ini bicara mengenai apa Bapak Ibu? Bagi Anda yang sedang mengalami pergumulan, pasangan hidup atau anak-anak yang sedang mengalami kematian rohani. Memang di sini yang dialami adalah kematian jasmani kasusnya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kematian rohani itu tidak bisa dibangkitkan. Dan kalau hubungannya itu adalah antara saudara dengan anak-anak dan juga saudara dengan pasangan hidup saudara, hari ini itu kita diingatkan harus ada kontribusi Anda juga
Seperti Anda bagaimana belajar melihat cara ia melihat ini, kenapa kok dia ini nggak mau ke gereja ya? Kenapa kok dia ini bolak-balik selalu jatuh di hal yang sama ya? Kita kadang-kadang selalu lebih mengarah kepada mencari pembenaran kita, tapi dia yang salah lalu kita tidak melakukan apa-apa. Malah kita mengutuki. Hari ini tantangannya apa? Anda tutup pintu, Anda berdoa. Artinya Anda tutup pintu waktu pribadi Anda sendiri, di mana Anda mendoakan anak Anda dan disebut berkali-kali. Sampai berapa kali? Ya kita lihat aja Elisa sampai bolak-balik ke sana kemari. Ya, meniarap lagi di atas anak itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus punya rasa empati juga dalam berdoa. Lepaskan pengampunan sih lepaskan pengampunan. Tapi ada nggak kita mendoakan orang yang kita doakan ini yang dalam tanda kutip melepaskan pengampunan itu, kita merasakan empatinya. Merasakan juga di posisi dia gitu. Waktu di hari Minggu, 2 hari yang lalu di ibadah, saya juga menyatakan bahwa ketika saya mengatakan, aku menderita karena dia Tuhan. Di hal yang sama, tahukah kita bahwa dia juga ngomong, aku menderita juga karena dia ini. Sehingga dia ada alasan untuk melakukan itu. Kita yang menderita, yang merasa menderita karena dia, kita pun juga punya alasan. Tapi yang menjadi persoalan adalah rasa empatinya ini. Kalau saya bisa menderita karena dia, wah, jangan-jangan saya juga membuat dia menderita nih. Nah, karena kebanyakan orang tuh lebih ke egosentris. Ini yang Roh Kudus tulis di impresi hati saya bahwa kita tuh kalau mau mendoakan orang, kita mengharapkan mujizat, bukan berarti harus selalu ada di KKR. Baru iman kita itu berkobar-kobar dan baru yakin bahwa kesembuhan pasti terjadi. Bahwa ada satu kesempatan di mana saudara tutup pintu saudara. Artinya waktu sendiri saudara. Dan saudara berdoa. Tetapi berdoa dalam konteks kita juga memberikan rasa empati untuk orang yang sedang kita doakan ini. Kita juga juga mendoakan dengan rasa empati. Karena melepaskan pengampunan tanpa rasa empati bukanlah pengampunan. Ketika kita mengatakan melepaskan pengampunan, mata kita harus mampu melihat seperti matanya dia. Perasaan kita juga harus tahu kenapa ya kok dia begini ya. Sehingga tidak muncul akhirnya, ya udah deh, saya menderita karena kamu. Terus ya kamu menderita karena saya kan. Ya udah, yuk kita sama-sama menderita kalau gitu. Ngapain kita terusin? Nah, itu. Ujung-ujungnya apa? Itu yang ditunggu sama setan tuh itu. Kalau sudah terjadi bagaimana Abuna? Sekarang gak usah dibahas sudah terjadi. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita juga mendapat firman Tuhan, jangan semua selalu dipatok dengan keadaan kita yang sekarang. Keadaan kita yang dulu. Karena yang dulu sudah, Tuhan izinkan itu. Dia berperkara atas hidup kita. Tapi sekarang ini, kalau kita mendapat satu kebenaran yang hakiki, berarti apa yang harus dilakukan? Paling tidak, kita bisa menerapkan kepada orang-orang yang berkelanjutan hidup bersama dengan kita. Yaitu siapa? Ya siapa yang sekarang berkelanjutan dengan Anda? Bisa suami kah? Atau bisa anak-anak saja? Silakan gitu. Kita nggak usah bahas lagi yang dulu. Wah, tuh kan salah kan dulu. Tahu gitu saya, maaf ya, saya nggak cerai. Nggak, kita nggak usah bahas itu lagi. Karena kesalahan orang Kristen juga yang jatuh bangun adalah apa? Dia nggak mau nutup pintu masa lalunya dia. Ketika dia berdoa, itu pintu masa lalu dia terbuka terus.
Bagaimana kalau saya tidak mengalami seperti yang dikatakan Abuna? Apa artinya itu Abuna? Mungkin ada yang berpikir gitu ya. Mungkin ada yang berpikir begitu karena penasaran. Jawaban saya begini. Ketika kita berdoa, satu, selain pintu masa lalu kita tutup. Dua, mata kita tertuju kepada salib Kristus apa enggak? Hati kita itu meniarap nggak seperti bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Karena ada banyak orang Kristen hari-hari ini, dia berdoa, tapi dia juga berpendirian keras. Ketika Tuhan menegur, ketika Tuhan mengingatkan, ketika Tuhan menasehati, dia tersinggung buktinya. Berdoa sih berdoa, datang ke gereja, dengar firman Tuhan, dengar renungan di YouTube, dengar. Tapi begitu ada sesuatu yang nyentil, dia langsung tolak. Dan apa? Gak usah dengerin lagi nih. Dia tersinggung. Padahal ketersinggungan itu kan sebenarnya apa? Sifatnya kedagingan. Manusia rohaninya memberontak. Hati nuraninya itu sedang berteriak. Dengar baik, yang kau dengar itu adalah benar. Karena selama ini engkau salah. Jadi itu ya Bapak Ibu. Ya, jadi mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan butuh tahapan-tahapan. Ya udah, kita ikuti saja. Lihat reaksi wanita Sunem ini. Dia tidak juga serta-merta menghina Elisa. Dasar lu gak sehebat guru lu Elia. Terakhir tetangga gua Elia, kan Elia itu kan juga membangkitkan anaknya yang di janda Sarfat itu. Cuma sekali dilakukan bangkit loh anaknya. Masa kamu sampai 3 kali nggak jadi-jadi? Bahkan ketika tongkatnya nggak nyembuhkan pun wanita Sunem ini diam. Dia nggak ikut campur. Kenapa nih? Loh terus kenapa nih kok tongkatnya nggak bisa? Coba kita biasa nggak biasa sulit gitu untuk jaga mulut tuh sulit. Selalu buang apa-apa mau ikut nimbrung aja gitu. Padahal bukan urusan kita juga gitu. Baik Gehazi sebagai yang mengikuti penggembalaannya Elisa juga nggak berarti harus ikut di dalam ruangan itu. Dia pun tidak berbicara apa-apa, dia pun tidak protes, dia hanya mengatakan apa adanya. Juga wanita Sunem itu wajar ketika kita sudah berharap, kita sudah berkorban banyak, namun kok belum ada sesuatu yang terjadi Abuna. Emang harus langsung terjadi? Kan itu pertanyaannya kan? Kalau ada yang berpikir bertanya, kenapa sih Allah itu kan katanya baik? Ya, sekarang kan generasi sekarang kan kadang-kadang gitu. Nyeleneh-nyelenehnya itu adalah katanya Tuhan baik. Kok ada perang? Sama nih kalau ada yang mendengar ini katanya Allah baik. Udah ngasih anak kok dibunuh? Kok mati? Jawaban saya adalah hati-hati makanya. Dengan apa yang kau minta, jangan sampai yang kau minta itu engkau jadikan sebagai berhala hidup. Engkau minta pekerjaan, kau jadikan pekerjaanmu sebagai berhala hidup. Kau ganti Tuhan yang tempat pertama kali dengan nangis-nangis kau minta, dengan doa yang benar-benar menyentuh hati. Ku tersungkur di bawah kaki salibmu Tuhan Yesus. Beri aku pekerjaan Tuhan. Tolong Tuhan. 3,5 bulan bolak-balik ke gereja. Kemanapun gembalanya pergi dia ikut. Begitu dapat kerja, langsung mulai mangkir. Gak pernah bisa datang. Haruskah Tuhan Yesus tersungkur di bawah kaki saudara?
Datanglah ke gereja. Kan aku udah kasih kerjaan sama kamu. Pelayanan lagi dong. Kan kamu sudah saya jawab doanya. Haruskah kita berperilaku seperti itu Bapak Ibu? Menurut saya enggak lah. Emang kita tuh siapa? Jadi kalau saudara tiba-tiba apa yang saudara dapat hilang, lebih baik pikir 100 kali, 100 kali, 100 kali sebelum marah sama Tuhan. Berarti saudara lagi kena murkanya Tuhan gitu. Lagi kena tegur. Karena apa? Ya mungkin kasus seperti itu. Memang tidak tertulis. Wanita Sunem ini memberhalakan anaknya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa melihat keseluruhan secara holistik, lalu kita berempati sebagai seorang wanita yang mengharapkan seorang anak. Suami kita sudah tua bangka, ibaratnya begitu, nggak pernah bisa lagi nih. Tiba-tiba punya anak. Apa enggak didewa-dewain anaknya? Apapun yang diminta anaknya dikasih. Udah emas banget, kemana-mana dibanggakan anaknya. Tanpa kita sadar, kita tidak lagi membanggakan Tuhan. Yesus yang memberi kita anak. Kalau kita lihat dari wanita Sunem ini. Juga sama dari sisi pekerjaan. Tanpa kita sadar, ketika kita dapat pekerjaan, kita makin diberkati. Bukannya kita ngomong, ya puji Tuhan sih. Wah, perjuangan saya untuk dapat kepercayaan Tuhan, dapat pekerjaan ini luar biasa. Ada nggak mulut kita ngomong gitu? Rata-rata nih pada umumnya lupa sama Tuhan Yesus. Apalagi sama pendetanya atau gembalanya yang mendoakan. Jarang yang mengatakan, oh ini puji Tuhan. Saya waktu itu ngomong sama gembala saya ngomong sama pendeta saya. Lalu kemudian pendeta saya doakan. Terus ngajarin saya begini, oh puji Tuhan sih. Berkat doa sama gembala saya, Tuhan bekerja. Jarang. Paling banter ngomongnya gini, puji Tuhan. Ya namanya juga orang usaha. Lupa dia. Lupa mereka. Tapi ini gambaran saudara. Ya. Tidak selamanya tongkat yang dipakai oleh Musa berhasil dipakai oleh Elia, tapi juga berhasil dipakai oleh Elisa. Tidak selamanya cara kita untuk menggunakan sesuatu dan melakukan sesuatu dengan perantara sesuatu itu pasti terjadi mujizat. Tanpa kehadiran Allah, tanpa ada intervensi dari kuasa Allah, tanpa kita menyerapkan diri kita di hadapan Tuhan, tanpa kita menjadikan pandangan mata kita tuh sama dengan cara Tuhan memandang hidup kita, maka mujizat gak akan terjadi. Makanya Bapak Ibu, ayo sekarang kalau mulai berdoa, berdoalah dengan tutup pintu. Terus orang-orang di sekitarnya juga kita belajar sopan ya. Jangan orang lagi berdoa yang satu ngobrol cekakak-cekikik gak karuan. Itu kurang ajar namanya. Daripada ditegur Tuhan, mendingan ditegur sama teman dulu. Ya tegurnya yang bener aja gitu. Woi, tahu diri orang lagi berdoa, nggak usah kayak gitu. Sorry, kasih tanda aja gitu. Gini kan. Pasti ngerti. Ya. Tapi menurut saya sebagai orang yang mengagumi kuasa Tuhan dan menghormati orang di sekitar kita, menghargai orang yang sedang berdoa, saya rasa kita harus punya empati itu. Makanya meletakkan mata yang sama dengan rekan kita di hadapan kita, meletakkan mulut, ini semua bicara mengenai rasa empati Bapak Ibu. Kalau kita bisa berempati, saya yakin tanpa diberi peringatan, orang lagi berdoa, mulut kita diam. Orang lagi khotbah, nggak akan kita berani ngobrol. Kalau kita itu meletakkan mata, pandangan, hati sama. Supaya apa? Roh kita nggak mati. Jadi kalau Anda bertanya nih, saya sudah sering ke gereja, dengar renungan dari berbagai macam pendeta. Mana saya nggak ngalamin kebangkitan rohani? Karena mungkin Anda tidak melihat dengan cara yang sebagaimana Tuhan mau. Yaitu apa? Letakkan mata Anda di mata Tuhan Yesus.
Mulutmu di mulut, soalnya itu firman Tuhan. Dan Anda harus meneriarapakan, kalau perlu tersungkur di hadapan Tuhan, di tanah. Baru engkau mengalami kebangkitan. Makanya kita jangan biasakan, ini kok bisa, lu kok nggak bisa. Lu berarti nggak jago, nggak hebat. Nggak boleh. Kalau ada yang bertanya juga, itu kok perempuan Sunem sujud menyembah kepada Elisa, Buna, di ayat yang ke-37? Ya, di perjanjian lama diizinkan. Ini sebagai bentuk ucapan syukur. Ya, sekali lagi, ini bentuk apa Bapak Ibu? Ucapan syukur. Yaitu apa? Ingat bahwa ini anak ini bisa hidup. Ini berkat hamba Tuhan. Tapi di perjanjian baru memang tidak diizinkan. Ya. Kenapa? Karena kita baca yuk di Matius pasal 4 ayat 10 supaya Bapak Ibu ngerti, tahu jawabannya. Ya. Di Matius 4 ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Tapi kalau diartikan, ini kalau dari sisi boleh nggak boleh, budaya ya, etika, norma. Tapi kalau dari sisi lain juga, ini yang Roh Kudus tingkapkan bahwa anak-anak semuda di zaman baru sekarang ini harus diajarkan bagaimana mereka hormat kepada orang tua. Bagaimana mereka menundukkan diri di hadapan orang yang lebih tua dari mereka. Bagaimana mereka itu mengingat bahwa kalau bukan karena orang tua saya, kalau bukan karena pendeta saya, kalau bukan karena gembala saya nggak sampai di tahap ini. Karena apa? Karena hari-hari ini banyak yang nggak begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sisi sini kita bisa belajar banyak, ya. Di mana posisi kita? Pekerjaan saudara jangan sampai menjadi berhala saudara. Pasangan hidup saudara jangan sampai jadi berhala saudara. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Apapun sebuah jawaban doa yang sudah dijawab, jangan jadikan sebagai berhala dalam hidup saudara. Termasuk juga yang kita pegang, yang kita simpan, yang kita anggap berharga. Jangan sampai lebih berharga daripada Tuhan Yesus yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Apa sih yang saudara dan saya butuhkan? Belas kasih Tuhan, betul nggak? Amin. Belas kasih Tuhan. Yuk, terakhir kita buka di 2 Korintus pasal 1. Ini kayak kemarin, makanya kemarin saya bilang nih kok nyambung banget ya dengan yang saya sampaikan kemarin di gereja. Ya. Apa yang Anda nantikan? Apakah sama seperti wanita Sunem ini? Anda nantikan apa? Peterobosan dalam pekerjaan? Kalau bukan anak apa lagi? Macam-macam. Bagaimanapun juga usaha saudara. Saudara bukan hanya membutuhkan keberhasilan, tapi apa? Ingat Bapak Ibu, Anda butuh belas kasih dan penghiburan. Dan itu hanya ada di mana? Di Bapa kita, Yesus Kristus. Di 2 Korintus pasal 1 ayat yang kedua, ya, kita baca sama-sama. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya, mari pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Kita berdoa yuk. Apa yang membuat saudara kadang-kadang merasa menderita? Kadang-kadang Anda merasa kayaknya sudah gak ada harapan lagi ini. Saya seperti anak ini, mati rohani saya dan lain sebagainya. Oh, saya tidak punya harapan lagi melihat keadaan rumah tangga saya, melihat keadaan anak-anak saya, pekerjaan saya. Saya bingung. Sudahkah Anda menutup pintu masa lalu Anda?
lalu Anda masuk dalam ruangan secara pribadi, dan Anda tutup pintu benar-benar, izinkan hanya waktu Anda berdua dengan Tuhan, dan bukan hanya sekedar berdoa dan menangis, tetapi meminta pertolongan Roh Kudus. Minta agar kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan melihat. Kita bisa merasakan juga. Jadi supaya kita tidak berpatokan hanya tentang penderitaan saya saja. Karena jangan-jangan ketika kita juga melakukan sesuatu, karena kita beralasan saya berhak melakukan ini, saya berhak maki dia, saya berhak pukul dia, saya berhak hukum dia, saya berhak buat dia menderita, karena dia sudah membuat saya menderita. Tanpa kita sadar, kita pun juga menjadi orang yang membuat orang lain menderita. Lalu apa bedanya? Ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap benar, yang bisa menghibur, saya mau katakan, satu-satunya penghiburan hanya Tuhan Yesus. Ketika kita harus meninggalkan pelayanan dan kita butuh dukungan moral, lalu akhirnya membuat kita menjadi orang yang mencari belas kasihan dari lingkungan yang tidak sehat. Tapi saya mau katakan, Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, dialah sumber segala belas kasihan itu. Bapa yang penuh belas kasihan itu. Yang kau perlu lakukan adalah memahami. Memahami itu bisa terjadi kalau mata kita, hati kita tersungkur di hadapan Tuhan. Kuasa kebangkitan Allah akan dinyatakan atas kehidupan saudara. Baik rumah tangga saudara, kehidupan pribadi saudara, pekerjaanmu, pelayananmu. Percayalah. Biarlah kita mengerti akan hal ini, supaya kita beroleh hikmat dan marifat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tekunlah untuk memohon Tuhan menyatakan kebenarannya dengan kuasanya. Sabarlah dalam menantikan jamahan kasih-Nya. Dan percayalah, Tuhan tidak kurang kuasa untuk menolongmu. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Contoh, mungkin Ibu Dora masih dalam keadaan vertigo. Bersyukur. Ibu Acen masih sakit kakinya. Bersyukur. Anda yang merasakan lambungmu masih sakit, bersyukur. Taruh tangan di bagian yang sakit. Dan perkatakan terus, terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kepalaku ini sakit, sekalipun kakiku ini sakit, sekalipun perutku ini sakit, tapi mulutku memuji Engkau. Dan aku perkatakan Tuhan, rasa sakit ini tidak akan menghalangi aku datang kepada Tuhan. Rasa sakit ini tidak akan menghalangi berkat Tuhan turun berlimpah-limpah atasku hari ini. Rasa sakit ini tidak akan membatasi dan mengurangi kepercayaan imanku kepada Tuhan Yesus, bahwa Engkau sanggup untuk menyembuhkanku secara sempurna. Aku percaya Tuhan. Aku percaya bukan karena harus sembuh, tapi aku percaya karena ada Tuhan Yesus yang sudah begitu setia memelihara hidupku. Dan rasa sakit ini hanya sebagian kecil dari yang sering kali terjadi, dan bukanlah sesuatu yang memberikan aku arti. Karena yang memberi aku arti adalah bagaimana pemeliharaan kuasa kasih Tuhan tetap terjadi dalam hidupku. Katakan terus ibu-ibu. Dan jangan khawatir, ada banyak yang mendoakan engkau. Kita semua mendoakan. Baik Ibu Dora, Ibu Acen, Ibu Ayen, atau Bapak Ibu yang sekarang dalam keadaan sakit. Kita percaya dalam nama Yesus pasti mengalami kesembuhan. Kita juga berdoa bagi yang akan mengadakan perjalanan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memelihara kehidupan mereka. Baik Bu Teresia juga kita percaya. Sehingga anak-anaknya, Pak Martin, Bu Natasha, boleh menyatakan kepada Ibu Teresia, semangat, perkatakan dengan iman dan pandanglah bagaimana Tuhan sudah menolong kita selama ini. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang-orang yang akan melihat mujizat itu pasti terjadi dalam kehidupan kita.
Yang percaya boleh katakan amin, boleh buka tangan saudara. Diberkatilah engkau yang mendengar nasihat dan seruan doa hari ini. Diberkatilah ketika engkau menutup pintu masa lalumu, dan diberkatilah ketika engkau membangun waktu pribadimu. Engkau menutup pintu dari semua kebisingan, engkau berbicara kepada Tuhan Yesus, engkau curhat kepada Tuhan Yesus, dan engkau tersungkur belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka ia akan memulihkan keadaanmu. Diberkatilah apa yang ngedoakan. Engkau mendoakan suamimu, istrimu, anak-anakmu, cucumu, menantumu, mertuamu, keluarga besarmu, pekerjaanmu, pelayananmu, pendetamu, gembalamu, juga gerejamu. Engkau mendoakan negaramu, engkau mendoakan kotamu, engkau mendoakan tugas pekerjaanmu. Diberkatilah setiap kata yang keluar dari mulutmu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, kuasa kebangkitan yang sama. Karena kehadiran Yesus dalam mulut dan kehidupanmu itu akan menghadirkan kuasa kebangkitan yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya ada dalam kehidupanmu senantiasa. Dan itu berkuasa memulihkan yang sakit, menyembuhkan yang terluka, dan membangkitkan yang putus asa. Yang percaya dan diberkati, siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Amin ya. Tetap semangat bekerja ya. Tetap sehat, jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Abuni, Bapak Ibu sekalian. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Abuni. Bapak Leli. Bapak Ibu semua. Abuna. Hey, hati-hati di jalan ya Bapak Ibu semua. Dan rekan-rekan kita sudah lebih dulu karena pasti ada tugas-tugas ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah sungkan. Mari kita sama-sama katakan tetap sehat, Tetap sehat. tetap semangat, Tetap semangat. jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Amin. Terima kasih Abuni. Terima kasih Saya memberkati Bapak Ibu. Bye-bye. Dadah. Tuhan berkati. Bye. Terima kasih Abuna. Kasih Abuna. Ibu. Kasih Abuna ya Abuni. Iya Ibu. Semuanya. Oke. Bapak-bapak Iya. ibu-ibu. Sebanyak. Oke. Bye. Dadah. Bye.